Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel khusus pembahasan soal SBMPTN UTBK yang insya Allah akan diupload setiap hari Sabtu pagi. Pagi ini saya akan membahas tentang pembahasan soal SBMPTN bab logaritma atau tepatnya sifat-sifat logaritma. Sebelum saya mulai membahas soal, saya ingatkan lagi materi-materi atau teori yang akan dipakai di pembahasan ini. Yang pertama, kita ingat ini, bentuk Y sama dengan A. A ini bilangan pokok, ya. Logaritma X ada nilainya atau terdefinisi. Jadi kalau dikata nanti di soal ada nilai atau terdefinisi, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi ini. 1, A lebih besar 0. 2, A-nya tidak boleh 1. A itu ini ya. Dan X lebih besar 0. X itu ini. Kalau A ini enggak ditulis, berarti 10 ya. Kalau A tidak ditulis, berarti 10. Kalau di sini 10, berarti langsung memenuhi nomor 1 dan memenuhi syarat nomor 2. Ya. Tinggal langsung ke syarat ini. Kalau tidak ditulis ya. Lalu yang dipakai juga tentang sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A logaritma B plus A logaritma C, jadi bilangan pokoknya sama. Maka sama dengan A, bilangan pokoknya juga A. Kalau di sini plus, maka di sini jadi B kali C. Ya. Yang kedua, sama, kalau di sini minus, maka jadi B per C. Ya. Jadi kalau plus jadi kali, kalau min jadi bagi. Ya. Kalau plus jadi kali, kalau min jadi bagi. Oke ya. Yang ketiga, kalau A log B pangkat N, jadi ini yang pangkat N hanya B saja ya, bukan lognya ya. B pangkat N, maka N bisa turun sini. Jadi itu N kali A log B. Kalau ini 4A, ini kurang ke atas titik ya. Ini A pangkat gitu ya, A log B, hasilnya sama dengan B ya. Yang kelima, A log B bisa ditulis menjadi P log B per P log A. Jadi ini bisa diubah menjadi bentuk ini ya. Ini P dengan P ini boleh diisi berapa saja ya, asal sama. Boleh diisi 2, ini 2. Kalau ini 5, di sini 5 gitu ya. Kalau ini 7, di sini 7. Dan seterusnya. Pokoknya P ini harus memenuhi syarat ini. 2 ini 1, 2. Ya. Memenuhi syarat ini. Oke, ini ada 3 ya. A log B bisa juga ditulis menjadi ini. 1 per B log A. Ya. Jadi A dan B tempatnya ditukar menjadi seper ya. Menjadi 1 per B dan A ditukar. Atau bisa juga seperti ini. Kalau A itu dipangkatkan N, maka B juga dipangkatkan N. Oke, ini sifat-sifat yang akan dipakai untuk membahas soal ini. Coba kita lihat contoh soal pertama. Ini kita ambil dari soal SBMPTN atau UTBK tahun 2019 ya, tahun 2019. Jika 3x logaritma 4 min x kuadrat dibagi x min 3 terdefinisi. Untuk A lebih kecil X lebih kecil B, maka A plus B berapa? Terdefinisi berarti pakai yang ini. Ya, ini terdefinisi. Berarti pakai 3 syarat ini nanti ya. 3 syarat ya. Coba kita lihat soalnya ini tadi. Berarti soalnya bisa kita soalnya ini. Ini soal dari soal tadi ya. 3x log 4x 4 min x kuadrat bagi x min 3 terdefinisi. Syarat. Nah, ini syarat. Tadi itu yang pertama, 3x lebih besar 0, dari mana ini nih? 3x lebih besar 0. Kalau dibagi 3 semua, 3x bagi 3 itu x, 0 bagi 3 itu 0. Maka x-nya lebih besar 0 ya. Yang kedua, 3x tidak boleh sama dengan 1. Tadi itu loh, A tidak boleh sama dengan 1. A-nya 3x ini, A-nya 3x tadi. Maka kalau dibagi 3, 3x bagi 3 itu x, tidak sama dengannya tetap
1 bagi 3 sepertiga. Oke ya. Yang ketiga, 4 min X kuadrat dibagi X min 3 lebih besar 0. Dari ini. X tadi itulah. Ya, dari syarat yang ini. Nah ini, dari syarat yang ketiga ini. Ini. 4 min X kuadrat per X min 3 lebih besar 0. Maka yang atas difaktorkan. Jadi ini 2 min X kali 12 X. Yang bawah tetap lebih besar 0 tetap. Ya. Maka yang ini 2 min X disamakan dengan 0, hasilnya X sama dengan 2. X sama dengan 2 masukkan ke sini ya. Tidak saya jelaskan detail lagi ini karena di konten sebelumnya juga pernah ada ya, cara pertidaksamaan pangkat tinggi ya. Bisa dilihat ke sana cara memberi tanda skala ini. Nah, nanti ada di situ ada yang tandanya plus, ya, tetap kalau ini plus di sini tetap plus. Ketentuannya ada pasti ya. Atau ini min, ini tetap min bisa ya, tergantung. Ketentuannya ada di konten pertidaksamaan pangkat tinggi. Oke, ini dari sini sama dengan 0 berarti X-nya 2 ini. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, X-nya min 2. Oh, ini min 2 ya, bukan min 3 ya. Min 2. Terus berikutnya dari sini sama dengan 0, X-nya 3. Ya. Maka yang ini kalau digambar, ini tadi min 2, ini min 2 ya. Ini tandanya min, di depannya X ini min kali plus, min kali min. Maka kalau ini dikalikan, ini min kali plus itu min, kali plus tetap min. Hasil perkalian tadi masukkan paling kanan. Ingat paling kanan ya, ini min 3 ya. Min. Dari hasil perkalian loh, di depan X ini, min kali ini plus, di depannya X plus kali plus itu plus, kali min, min. Hasilnya taruh sini. Ya. Ini min, ini plus, min, plus. Kenapa kok berubah terus? Karena ini pangkatnya ganjil semua ya. Pangkatnya ganjil semua maka berubah terus ya. Yang diminta plus, berarti kalau plus ini yang plus, berarti ke sana. Plus lagi mana ini? Nah, itu. Setelah itu apa? 1 irisan 2 irisan 3 ya. Gambar ini, saya pindah ke sini, ini. Saya arsir gini. Dan ini ya. Yang pertama ini X lebih besar 0, berarti dari 0 ke kanan ini. Ini diarsir, arsir berdiri ini. Kalau ini X tidak sama dengan sepertiga, berarti ya di sini ya. Maka yang memenuhi adalah daerah yang dapat 2 arsiran. Ini 2 arsiran yang ini. Berarti 2 lebih kecil X lebih kecil 3. 2 lebih kecil X lebih kecil 3. Di soal diberitahu bahwa penyelesaiannya adalah A lebih kecil X lebih kecil B. Berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Yang ditanya A plus B berarti 2, ini 2 ditambah 3. 2 tambah 3 itu 5. Coba kita lihat jawabannya E, 5. Nah ini jawabannya E ya. Bisa dipahami ya. Ini tidak terlalu sulit ya. Berikutnya, kita lihat contoh yang kedua. Ini soal SBMPTN tahun 2001. Jika A sama dengan 0,1666, ini dan seterusnya, titik-titik waktunya ada maksudnya dan seterusnya ya, berarti ya. 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi, dan seterusnya ya. Maka nilai dari logaritma 36 sama dengan berapa? Kita cari nilai A ini berapa ya. Caranya bagaimana? Coba kita lihat ini. Ini A-nya tadi dari soal ya. Kalau semuanya dikalikan 10 menjadi 10A. Ini dikalikan 10 berarti komanya pindah ke sini. Menjadi 1,666 ya. Kalau dikurangkan seret berarti 66-nya ini coret ya. 6-nya coret. Tinggal apa? 0,1 dikurangi 1. Berarti berapa? Min 1,5 ya. Min 1,5. Ini 0,1 dikurangi 1,6 ya. Karena 66-nya tadi ini dicoret. 6 ini dicoret. Min 1,5. A dikurangi 10A, min 9A. Semuanya dibagi min 9, maka ini jadi 15, ini 9 ditambahin 0 di belakang jadi 90. Min dengan min jadi plus ya. Insya Allah paham. Ini bagi 15 itu 1, bagi 15 6. Berarti 1/6.
1/6 bisa ditulis 6 pangkat min 1. Yang ditanya tadi, A logaritma 36 berdasarkan sifat tadi yang saya tampilkan tadi, ini sama dengan log 36 dibagi log A ini. Kalau tadi A log B sama dengan log B per log A. B-nya tadi 36 berarti jadi ini ya. Coba dilihat lagi nanti ya. Log 36 itu, ini langsung ke sini ya, ini dengan ini karena ini sama. Log 36 itu 6 pangkat 2 ya. 36-nya ditulis 6 pangkat 2. A-nya diganti ini, 6 pangkat min 1. Ini. 2-nya turun sini, jadi 2 log 6 ini. Min 1 turun sini, jadi min 1 log 6. Min 1 log 6. Log 6-nya dicoret. Jadi 2 bagi min 1, min 2. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang ketiga, ini saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2013 ya. Jika X logaritma W sama dengan setengah, dan XY logaritma W sama dengan 2/5, maka nilai Y log W sama dengan berapa? Nanti begini, ini diingat-ingat ya. Kalau mau ngerjakan ini, soal seperti ini, maka bilangan pokok logaritmanya itu harus sama ya. Kalau bilangan pokok logaritma sudah sama, maka insya Allah akan mudah mengerjakannya. Cara mengerjakannya kamu lihat ini. Di antara ini huruf-huruf ini, apa ada yang sama? Ada, yaitu apa? W, W, W. Maka ini semua harus kita ubah menjadi logaritma berbilangan pokok W. Ini juga, yang ini juga ya. Coba kita lihat pembahasannya ini. Ini X log W sama dengan setengah. Tadi itu kalau X log W bisa ditulis menjadi 1/, X dan W tempatnya ditukar. Jadi W log X. Nah ini sudah logaritma bilangan pokok W ya. Ini paham ya sifat tadi yang nomor 5 itu ya. Yang ini setengahnya tetap ini. Maka ini 1 sama dengan 1 biasa. W log X sama dengan 2. Ini W log X sama dengan 2. Ini saya beri nama persamaan 1. Terus ini tadi dari soal ya. XY log W sama dengan 2/5. Maka 1 per W log XY. Sama dengan ini persis ya. Ini sudah bilangan pokok W. Sama dengan 2/5. Maka kalau ini dibalik, W log XY di atas, 1 di bawah menjadi W log XY, maka yang ini pun dibalik menjadi 5/2. 5 ke atas, 2 ke bawah. Ini paham ya? Ini ke atas, ini ke bawah. Hasilnya ini. Ini ke atas, ini ke bawah. Hasilnya ini. Oke, tidak sulit saya kira. Lalu kita pakai sifat nomor 1 tadi, kalau kali menjadi plus. Kalau tadi plus jadi kali. Bisa dibalik, kali jadi plus. W log X, ini W log X plus W log Y. Ini 5/2. Tetap 5/2-nya. Persamaan 2 saya beri nama. Persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Berarti W log X yang kuning ini. W log X diganti 2. Ini diganti 2 ke sana. Menjadi 2 plus, nah ini 2 plus W log Y sama dengan 5/2. Paham ya? Oke, 2-nya dipindah ke sana. 5/2 dikurangi 2 itu setengah. Kenapa? Karena 2/2 itu 4/2 ya. 2 ini 4/2. 5/2 dikurangi 4/2 kan setengah. Berarti W log Y-nya setengah. Karena tadi yang ditanya Y log W, maka W log Y saya ubah menjadi 1 per Y log W sama dengan setengah. Paham? W log Y tempatnya ditukar menjadi 1/. Sehingga kalau ini dikalikan silang sana, W log Y kali 1, hasilnya Y log W ya. Y log W kali 1 hasilnya Y log W. 2 kali 1, 2. Maka diperoleh ini Y log W sama dengan 2. Ya. Paham ya? Jawabannya D. Coba kita lihat jawabannya D. Nah ini 2. Jawabannya D. Bisa ya? Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga ya. Contoh yang keempat. Ini kita ambil dari soal ujian masuk Undip tahun 2015 ya.
tahun 2015. Jadi kita acak ngambilnya, yang penting variasi soalnya beda gitu ya. Soalnya bervariasi sehingga kamu makin kaya soal-soalnya gitu ya. Tentu kamu masih bisa mencari soal-soal yang lain dan dilatih ya. Oke, sekarang diketahui persamaan 2 log, 3 log, 5 log A sama dengan 3 log, 5 log, 2 log B sama dengan 5 log, 2 log, 3 log C sama dengan 0. Nah ini kalau kamu belum pengalaman ngerjakan soal ini, kamu akan bingung nanti ngerjakannya diapakan ini. Ada sama dengan, ada sama dengan, ada sama dengan gitu ya. Tapi kalau sudah pengalaman, kita tinggal ngambil ini. Yang ini disamakan dengan 0 langsung. Coba kita lihat pembahasannya ini. Ini soalnya tadi ya. Maka yang kuning ini langsung disamakan dengan 0. Ini yang kuning sama dengan 0. Paham ya? 0 itu, kamu lihat ini, yang kuning ini lihat. Yang paling luar ini, yang paling kiri, bilangan pokoknya berapa? 2. Maka di sini harus bilangan pokok 2, sama dengan itu ya, sama dengan itu. Log 1. Log 1 itu berapa? 0. Log 1 bilangan pokok berapa saja, itu hasilnya 0. Ini diganti 10, diganti 3, diganti 5. Pokoknya kalau di sini 1, hasilnya pasti 0. Maka kalau sudah seperti ini, 2 log ini dicoret, seret, 2 lognya coret, hilang. Tinggal ini kan, 3 log, 5 log A. Ini 3 log, 5 log A. Sama dengannya tetap 2 lognya coret, tinggal 1. Ini 1. Maka diubah lagi, 1 diubah. Bilangan pokok yang paling kiri berapa? 3. Maka di sini 3 ya. Pokoknya yang paling kiri yang dilihat. 3, di sini 3. 3 log 3. Kenapa 3? Log 3 log 3 itu 1. Bisa dipahami. Oke. Yang kuning ini hilang, seret karena sama. Tinggal apa? 5 log A sama dengan 3. Ya. 3-nya diubah menjadi 5 log 5 pangkat 3. Ya. Jadi kalau di sini 5, di sini 5. 5 log 5 pangkat 3. Ini 3-nya dari sini. Ini hilang ya. Tinggal apa? A. Ini 5 pangkat 3, ini 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ini A-nya sudah ketemu. Dengan cara yang sama berarti yang hijau ini disamakan dengan 0. Nanti yang ketiga, yang biru disamakan dengan 0. Gitu toh. Coba kita lihat yang hijau. 3 log, 5 log, 2 log B sama dengan 0 ya. 0 itu berarti kamu ambil yang paling kiri, bilangan pokoknya 3. Berapa saja di sini, kalau ini 1 hasilnya pasti 0. Bisa dipahami ya. Berarti sekarang 3 log ini coret, seret, hilang ya. Tinggal apa? 5 log, 2 log B. 5 log, 2 log B. Sama dengan 3 lognya coret, karena ini dicoret, 1 tetap 1. Bisa ikuti? Bisa. 1 ini kamu ubah, kamu lihat yang ini. Yang paling kiri 5 log. Maka ini kamu ubah jadi 5 log. Kalau 1 ini kalau di sini 5, di sini 5. Kalau ini 6, di sini 6. Mudah ya. Yang hijau dicoret, tinggal apa? 2 log B, ini 2 log B. 5 ya. Karena hijaunya sudah dicoret. Terus 5 kita ubah menjadi ini 2 log, di sini 2 log. Kalau ini 2, kamu tulis sini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 5. Kalau ini 3 berarti 2 pangkat 3 dan seterusnya ya. Maka yang hijau ini dicoret, seret, tinggal B 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 5 32. Sudah ketemu B-nya. Sekarang yang biru. 5 log 2 log 3 log C sama dengan 0. 0-nya diubah, yang paling kiri 5 berarti di sini 5. 5 log 1. Selalu 1 ya. Kalau ini 0. Tidak peduli di sini berapa ya. Selalu 1. Lalu 5 lognya coret tinggal ini. 2 log 3 log C. 2 log 3 log C. Sama dengan 1 dari sini ya. Bisa ya. Terus yang paling kiri ini bilangan pokoknya 2. Maka 1 diubah menjadi 2 log 2. Kalau ini 6, maka ini 6 log 6 gitu ya. Oke ya. 2 log 2 ini 1 seperti ini ya. Maka yang biru dicoret, tinggal 3 log C, ini 3 log C, 2-nya ini. 3 log C itu tetap di sini sama dengan tetap 2, 3 log 3 pangkat 2 ya.
Kenapa 3 log? Karena ini 3 log dibuat sama. 3 log. 3 itu kalau ini 3 dari sini. Kalau ini 5 di sini 5. 4 di sini 4. Bisa. 3 log 2. 3 log 3 pangkat 2. 2-nya dari sini. Yang biru coret, C-nya 3 pangkat 2. Ini C. 3 pangkat 2 itu 9. Jangan keliru 8. Ya. Kalau 8 itu 2 pangkat 3. Yang ditanya A plus B plus C, A-nya 125 dari yang tadi, B-nya 32 dari sini, ya, C-nya 9. Hasilnya ini 166. Jawabannya A. Coba kita lihat A. Oke ya, jawaban A 166. Tidak sulit, cuman agak lama ya, agak lama gitu aja. Baik, kita lihat contoh yang berikutnya. Ya. Contoh yang kelima. Soal SBMPTN tahun 2014. Oh ya, ini kayak menakutkan ya. Ini kayaknya tidak sulit, cuman ngetiknya yang sulit ini ya. Ngetiknya yang sulit. Coba kita lihat nih. Jika log X sama dengan 6 dan log Y sama dengan 12, maka nilai dari ini membacanya gimana ini ya, ruwet. Ya, kita dilihat aja, nggak usah saya baca ya. Adalah berapa hasilnya ini ya. Maka pembahasannya kita lihat ini, misalkan log, akar, dan seterusnya itu sama dengan B. Berarti yang dimisalkan ini yang ini ya, yang ini yang dimisalkan. Jadi menyisakan akar paling luar tidak ikut ya. Jadi yang ini dimisalkan P. Nah, ini hasilnya ya. Lalu seperti tadi itu, ya seperti tadi itu. Seperti yang nomor 4 tadi itu. Tadi saya bilang kalau ini tidak ditulis berarti 10. Maka P ini bisa ditulis menjadi log 10 pangkat P ya. Maka di sini ada log, lognya dicoret. Nah, kalau lognya dicoret, yang ini tetap ini. Tadi di sini log 10 pangkat P. Maka kalau lognya dicoret, tinggal 10 pangkat P. Bisa dipahami ya. Ini seperti contoh yang keempat tadi. Lalu kedua ruas ini saya kuadratkan. Saya kuadratkan. Maka kalau dikuadratkan, akar paling luar ini hilang. Kalau akar paling luar hilang kan ini tinggal X. Ini X. Yang ini tetap ya, yang ini tetap saya tulis ini. Kalau ini dikuadratkan jadi 10 pangkat 2P. Jadi ini P-nya jadi 2P gitu. Kalau dikuadratkan. Lalu dikuadratkan lagi. X dikuadratkan jadi X kuadrat. Yang ini kalau dikuadratkan akar ini hilang. Jadi Y-nya ini. Yang ini saya tulis jadi ini ya. Ini kalau dikuadratkan tinggal apa? 2 kali 2 itu aja 10 pangkat 4P. Bisa ya. Oke. Ini yang kuning ini loh. Yang kuning dengan kuning kan sama. Maka yang kuning saya ganti. Saya ganti 10 pangkat P. Nah ini seret. Maka jadi apa ini? X kuadrat ditulis tetap X kuadrat. Terus Y tetap Y. Yang kuning diganti 10 pangkat P. Ini 10 pangkat P. Sama dengan 10 pangkat 4P dari sini. 10 pangkat 4P. Oke ya. Maka kalau dibagi 10 pangkat P, ini coret hilang. X kuadrat Y sama dengan 10 pangkat 4P dikurangi 10 pangkat P. Kalau eksponen pengurangan pembagian itu maka pangkatnya dikurangi. 4P dikurangi P kan tinggal 3P ya. Bisa. Lalu kedua ruas dilogaritmakan, ini dilogaritmakan jadi log, ini dilogaritmakan jadi log ini. Kedua ruas dilogaritmakan. Maka yang ini kalau kali bisa jadi plus ini, log X kuadrat, log X kuadratnya turun sini. Ya. Karena kali jadi plus log Y. Sama dengan apa? Ini turun sini 3P log 10. Log 10 dari sini. Ya. Bisa ya. Maka kalau plus ini plus jadi kali jadi plus ini 2-nya ke sini jadi 2 log X plus log Y. 3P ke sini ya. 3P log 10. Log 10. Log X diketahui di soal sama dengan 6. Mana ini log X sama dengan 6. Ya, maka ini log X saya ganti 6. 2-nya tetap.
Log Y dari soal 12. Maka log Y 12. 12 sama dengan 3B mana? 3B. Log 10 ini 1 kali 3B, dari sana 3B. Maka 12 tambah 12 berapa? 24. 24 bagi 3, 8. Berarti B-nya 8. Yang ditanya tadi apa? Nilainya ini, bukan X, bukan Y yang ditanya. Nilainya ini semua. Ya. Nah, kalau sudah ketemu B-nya 8, tadi yang ditanya ini tadi, ya. Saya ini, akarnya saya tulis ini, log ini tetap ditulis, jadi ini log. Yang kuning 10 pangkat B. Dari mana? Ini tadi. Ini yang dimisalkan nih. Log ini sama dengan B. Oke ya. Berarti log 10 pangkat B. B-nya turun sini. B-nya turun. Jadi B-nya diganti 8. Ya, B ganti 8. Karena B-nya sudah ketemu 8 tadi. 8 turun sini berarti 8 kali log 10. 8 kali log 10. Log 10 itu 1. 1 kali 8, 8. Berarti akar 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Bisa dipahami ya, jawabannya B. Coba kita lihat. Jawabannya B, 2 akar 2. Oke. Ini paham ya? Ini sepertinya sulit, tapi ternyata enggak. Cuman butuh keuletan ya. Keuletan. Ini memisalkan dan memisalkan ini ya. Kalau pemisalan di buku agak susah, karena ini langsung dimisalkan 10 pangkat B. Nanti kamu akan bertanya-tanya, 10 pangkat B, kenapa kok 10 pangkat B di sini? Kok bukan 2 pangkat B? Misalnya. Kok bukan 3 pangkat B? Nah, itu tadi ya. Kalau dimisalkan langsung ke sini, di buku langsung dimisalkan. Maka kalau saya tambah satu baris ini, saya nggak tahu. Ini saya misalkan P, maka ini berarti 10. Berarti ini jadi bisa diubah jadi 10 pangkat B. Kalau ini dicoret lognya ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Jangan lupa di belakang ada soal, ayo berlatih 1, soalnya ini. Lalu ada ayo berlatih 2, ayo berlatih 3, ayo berlatih 4, ayo berlatih 5. Bisa dipahami ya? Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.